Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Lisa, silakan memimpinkan doanya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita, lebih baik kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Leoni Putri Meilani. Fitriani, Bu. Ya. Hadir, Ibu. Kartini Putri Dewi. Izin, Ibu. Wiwin Harliani. Hadir, Ibu. Isna Syahira. Hadir, Bu. Lisa Febriana. Hadir, Bu. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tema 6 subtema 2 tentang hak dan kewajiban. Kalian tahu tidak pengertian hak dan kewajiban itu apa? Ada yang tahu? Isna, tahu tidak? Kalau hak itu adalah sesuatu yang apa dia jawabannya? Aku lagi malas mikir nih. Ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Contohnya adalah hak dalam menyampaikan pendapat, hak berbicara dalam keluarga, dan hak mendapatkan kasih sayang keluarga. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya adalah kewajiban membayar uang sekolah, kewajiban membayar pajak, dan kewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Nah, di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk membaca hak sebagai warga negara Indonesia secara bergantian. Untuk membaca yang paragraf pertama, Ibu minta kepada Pisna. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Selanjutnya, Leoni. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selanjutnya, Wiwin, paragraf ketiga. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Lisa. Satu lagi, hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai negara Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, di sini kan setelah kalian membaca tentang hak sebagai warga negara Indonesia, di sana terdapat kalimat utama dan gagasan utama. Di paragraf pertama adalah kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, untuk paragraf kedua kalimat utamanya apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, Wiwin. Silakan. Kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, benar. Gagasan utamanya? Gagasan utamanya hak mendapat perlindungan hukum. Benar. Selanjutnya paragraf ketiga, ada yang tahu? Tahu, Ibu. Silakan. Bizna tahu, Bu. Kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, benar. Paragraf keempat, ada yang tahu? Siapa? Lisa? Tahu tidak? Tahu, Ibu. Paragraf keempat itu hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, benar. Paragraf kelima, ada yang tahu? Siapa yang tahu pada kalimat utama pada paragraf kelima?
Saya tahu, Ibu. Ya, Leoni, silakan. Kalimat utamanya masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan utamanya, hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Benar. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kamu telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti berikut. Dan tuliskan juga kesimpulan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia. Adapun ini tabel yang akan kalian melakukan diskusi, ini sebagai pekerjaan di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Ya. Selesai. Apakah kalian sudah mengerti tentang hak dan kewajiban? Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Baiklah, pelajaran kita hanya sebatas ini saja ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Fisna, silakan memimpin doanya. Setelah kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.